Makanya kalau bensin sih lebih seru sih. Lagi seneng banget lah buat daily pakai EV karena praktis banget mobilnya. Halo guys, ini episode pertama kita nih guys di Minipod. Nah, gue Gerald nih. Ada teman-teman gue juga, ada namanya Ivan sama Dimas. Nah, kali ini kita akan bahas nih untuk EV versus bensin. Guys, menurut kalian EV bensin tuh gimana sih? Kalian pilih yang mana nih? Lu pilih apa, Pan? Gua pilih EV sekarang. EV. Iya. Kenapa tuh? Kenapa gue pilih EV sekarang? Karena menurut gua Hmm? EV itu enak banget buat harian, praktis, simple. Kemudian untuk biaya maintenance jauh-jauh lebih rendah dibandingkan mobil bensin. Iya sih, tapi kayak nggak ada suaranya gitu ya. Iya, Iya tapi kan? itu Heeh. justru itu enak banget buat harian. Ini banci. Nah, kalau lu gimana nih Mas Tim? Oke, karena Ivan udah jauh EV, gue bensin. Terus terang gue masih Bensin. konvensional. Karena menurut gue suara itu nomor satu lah ya. Karena kan ini juga Betul. punya tarikannya enak tuh. Terus kalau di knalpot makin enak kan. Jadi menurut gue bensin sih saat ini menurut gue masih oke sih. Masih oke. benar, untuk maintenance dan lain-lain emang cukup banyak gitu ketimbang si EV. Biasalah kalau orang tuh milihnya tuh yang emang old school ya guys ya. Tapi menurut gue juga enakan bensin sih. Oh. Kenapa? Ada temennya gue. Karena emang feel suara itu nggak bisa bohong sih ya. Tuh. Tarikannya suaranya tuh wah enak banget sih. Kayak ini mobil nyala. Iya. Kalau EV kan ini nyala sih. Nah itu lucunya di situ. Oh, oke. Makanya waktu itu ada yang itu kan, ada yang trouble kan yang di mall tuh. Ternyata mobil listriknya udah nyala digas kan sama anak kecil. Iya. Nah itu bahaya tuh kan. Mm-mm. Makanya kalau bensin sih lebih seru sih. Ada feel suaranya. Terus misalkan kalau mobil lu kayak Mini nih, Mini kan dual clutch. Ganti knalpot, ada fartnya gitu loh. Yoi. Seru banget. Ada letupan nih. Iya. Gitu. Tapi lu emang udah pemakai EV apa belum? Gua udah sempat EV buat daily. Daily. Makanya gua lagi seneng banget lah buat daily pakai EV karena praktis banget mobilnya. Nggak repot sana sini gitu. Irit juga sih ya kalau EV ya. Bebas gage lagi. Ya paling itu doang sih trouble-nya sih kalau bensin nih Mas Tim kita. Bensin punya keunikan gak ya? Iya. Ya. Kalau bicara gage, jujur li, iya benar sih ribet. Mm-mm. Tapi balik lagi sih, naik mobil itu kan kayak seni, menurut gue ya, dalam berkendara gitu kan. Mm-mm. Ada konvensional, ada suara tuh kayaknya enak. Mungkin gue belum nemu enaknya EV sih, tapi itu semua kan punya pandangan masing-masing. Gitu. Betul, betul. Ada yang EV, ada yang bensin. Betul, Kurang lebih sih betul. gitu sih di zaman sekarang. Cuman ya EV juga menarik sih ya bentuknya. Cuman gue masih belum bisa nerima sih dengan ya tampilannya itu lah. Ya, emang beda dia kan. Beda ya. Jauh beda lah. Tombol-tombolnya itu loh. Iya. Gue kurang. Mm-mm. Apalagi baterai nih. Oh, baterai. Iya kan, pasti jadi masalah kan. Karena kan belum ada nih mobil EV di Indonesia yang umurnya udah lebih dari 8 tahun. Kita nggak tahu nih si baterainya ini kuatnya sampai berapa lama kan. Bener ya. Nah itu masih pertanyaan sih menurut gua. Makanya kenapa gua lebih milih bensin gitu. Kalau menurut tuh gimana tuh untuk masalah Menurut baterai? gua baterai pasti emang ada umurnya. Sama lah pasti juga ada umurnya. Tapi selagi mobil itu dipakai terus, ya berguna lah. Misalnya kan umurnya benar cuma 8 tahun atau 10 tahun ya. Selama 8 tahun gue pakai, 10 tahun gue pakai, ya kan berguna untuk produktivitas itu Iya. sehari-hari gitu. Tapi kalau baterai itu ada kayak HP nggak sih bisa ngecek baterai health gitu? Iya nggak sih? Eh, Kalau di mobil? ada ya. Oke. Itu ngeceknya kemana? Ngeceknya biasanya dari sistem infotainment mobilnya bisa dicek baterai health mobilnya. Oh, mobil dibawa ke bengkel dulu. Ada yang harus dibawa ke bengkel, ada yang bisa langsung ngecek di rumah. Gitu. Oh, Oh berarti muncul di displaynya itu? Muncul displaynya. Oh. ya itu dia sih kan knowledge baru ya. Ya. Kalau bensin kan konvensional, Pak, ntar time sekian ganti oli lah. Iya. Kan pas lah ya, kan. Lebih simpel sih. Betul. Kalau baterai health kan memang balik lagi ya. Rancunya itu tadi yang udah terjawab tuh bisa dicek. Cuman kalau dipaksain ngecas terus itu gimana? Maksud gue gini, di fast charging ya bahasanya gitu. Ya, fast charging. Itu
impact ke mobilnya gitu. Impact ke mobilnya dia kalau memang udah penuh atau dia sama bersih bakal ngeluarin dia terus stop. Sama lah kayak handphone Oke. gitu. Tapi Chargernya bakal stop. bukannya kalau kan ngecas daya kan fast charging kan dayanya besar banget ya. Apalagi bikin si baterainya panas nih. Nah itu kan bakal ngerusak juga tuh. Iya nggak sih? Ya itu balik lagi karena kan baterai itu kan udah dilengkapi ya produsen mobil semua produsen mobil udah dilengkapi dengan ya proteknya dia lah. Gimana caranya agar baterainya jadi cepat rusak, agar baterainya dia awet, suhunya dijaga, kayak gitu. Banyak lah fitur-fitur sekarang untuk mobil listrik untuk mendukung charge juga. Berarti kedepannya akan lebih baik lagi lah ya. Terus pasti akan inovasi terus. Inovasi terus ya. Gimana Mas Tim? Tertarik EV nggak nih jadinya? Iya. Jujur kalau ada yang menarik sih, gue pasti bisa tertarik ya. Cuma saat ini Ger, gue jujur masih seneng. Bensin ya? Bensin ya. Iya, gue juga EV kayaknya kurang ya. Kalau habis 7 menit udah full. Udah full. Iya, Mau bensin, Antar gue mau ya bensin, kan. benar. 7 menit ngantri full bang. Udah full. betul. Itu sih dari gue. Oke. Nah, kalau kalian gimana nih? Kalian komen di bawah aja guys. Nah, kita untuk episode kali ini kita stop dulu pembahasan, lanjut lagi next episode guys. Jadi kita akan terus, episodenya akan terus ada. Jadi stay tune aja guys di Mini Pods. Bye. Bye. Bye bye.